Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Miss Wulan Rizky Amelia. Kami dari tim UMKM Bersik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui video ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Metri Flores Nabuasa dengan NPM 22412035 dan rekan saya Nama saya Karen Gabriela Jasmine dengan NPM 22412004. Nama saya Siti Amelia Wulandari dengan nomor telepon 2241. Nama saya Eka Devana dengan NPM 2023. Di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari flowchart. Nah, flowchart ini merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang dikerjakan dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan atau prosedur-prosedur yang di dalam sistem. Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online, dihubungkan langsung dengan komputer. Kalau secara offline, tidak dihubungkan langsung dari komputer, misalnya mesin tik, register, atau kalkulator. Nah, pengertian lain dari flowchart ini juga adalah representasi grafis dari urutan langkah-langkah atau proses dalam sebuah program komputer atau proses bisnis. Flowchart menggunakan simbol-simbol grafis seperti kotak, oval, panah, dan garis untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan secara alur atau hubungan antara langkah-langkah tersebut. Flowchart membantu untuk memvisualisasikan proses secara sistematis sehingga memudahkan untuk memahami dan menganalisis urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu proses atau program. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari UMKM. Next. Nah, pengertian UMKM ini adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan memiliki kriteria yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Nah, pengertian lain dari UMKM juga adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, istilah ini juga mengacu pada segmen usaha yang dimiliki skala kecil hingga menengah dalam jumlah pekerjaan, omset, atau aset. UMKM seringkali merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara karena mereka menyediakan lapangan kerja, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendukung perkembangan industri serta inovasi. Perbedaan definisi UMKM biasa bervariasi di berbagai negara, tergantung pada parameter seperti jumlah karyawan, nilai aset, atau jumlah pendapatan tahunan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Karen. Baik, saya akan meneruskan materi usaha pencucian mobil dalam konteks UMKM. Usaha pencucian mobil merupakan salah satu jenis usaha UMKM yang memiliki prospek yang cerah dengan sasaran utama semua kalangan masyarakat, baik anak muda maupun dewasa. Analisis dan pengamatan telah dilakukan untuk menganalisis seberapa besar peluang usaha tersebut dan mengetahui seberapa besar hambatan ataupun resiko yang mungkin akan terjadi. Next. Di sini ada peluang usaha dan penerapan flowchart. Dalam konteks peluang usaha, kebutuhan manusia akan barang dan jasa meningkat dengan sangat dahsyat baik dalam jenis komoditinya maupun jumlahnya. Hal ini menciptakan peluang-peluang usaha baru, termasuk dalam bidang usaha pencucian mobil. Dalam penerapan flowchart dapat digambarkan proses-proses yang terjadi dalam usaha pencucian mobil, mulai dari penerimaan kendaraan, proses pencucian,
hingga pengembalian kendaraan kepada pemilik. Next. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang alur flowchart dan tujuan penerapannya dalam usaha pencucian mobil. Nah, alur flowchart adalah representasi visual dari alur proses dari suatu program atau sistem. Flowchart membantu memvisualisasikan penerapan kode dalam suatu program, sehingga memudahkan pemahaman mengenai yang dikembangkan. Dalam usaha pencucian mobil, jadi penerapan alur flow memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah satu, untuk memudahkan pemahaman mengenai proses-proses yang terjadi dalam usaha pencucian mobil, seperti proses pencucian, pengecekan, dan penyelesaian. Dengan menggunakan flowchart, pemilik usaha pencucian mobil dapat merencanakan dan mengendalikan proses-proses tersebut dengan lebih efisien. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amel. Selanjutnya adalah pada umumnya proses penerimaan mobil melibatkan beberapa tahapan yang penting. Tahapan ini dapat mencakup penerimaan pesanan, pengecekan kondisi mobil, dan pengambilan keputusan apakah mobil dapat dijual untuk memastikan bahwa diterima dengan mobil dapat diterima dengan baik dan keputusan tersebut. Next. Nah, selanjutnya pada tahap ini, mobil biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti pertama, penerimaan pesanan. Di sini pelanggan akan mengajukan pesanan untuk memperoleh layanan penerimaan mobil. Kedua, akan dilakukan pengecekan kondisi mobil untuk menentukan apakah mobil dapat dicuci atau tidak. Yang ketiga adalah keputusan apakah mobil dapat dilalui atau tidak berdasarkan hasil pengecekan. Nah, keputusan next. Nah, selanjutnya pada proses penerimaan mobil, di sini keputusan apakah mobil dapat dicuci atau tidak. Keputusan ini dapat dicuci atau tidak biasanya didasarkan pada hasil pengecekan kondisi mobil. Jika kondisi mobil memungkinkan untuk dicuci, maka langkah selanjutnya adalah mulai proses pencucian. Namun, jika kondisi mobil tidak memungkinkan untuk dicuci, maka langkah alternatif atau perbaikan mungkin perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi manfaat penerapan alur flowchart. Yang pertama yaitu efisiensi proses pencucian mobil. Flowchart ini dapat membantu dalam menentukan alur proses, menemukan kesalahan atau kekurangan dalam sistem, dan meningkatkan efisiensi suatu proses. Flowchart ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja pada orang yang tidak familiar dengan sistem tersebut. Yang kedua itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas proses akan memberikan efek domino bagi peningkatan kepuasan pelanggan. Efisiensi proses, peningkatan performa bisnis, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan ekspansi pasar, dan pada akhirnya terjadi peningkatan keuntungan perusahaan. Melalui flowchart dapat dilihat pembagian tugas dalam setiap tahap proses. Setiap tahap proses bisnis kinerja dapat diidentifikasikan dengan mudah untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensinya.
Yang selanjutnya yaitu ada flowcard UMKM dari Deresik. Yang pertama yaitu kita mengambil nomor antrian dulu, setelah itu proses pencucian. Setelah proses pencucian, kita melihat jenis kendaraan dan harga. Setelah itu customer mengecek kasir mengecek jenis kendaraan dan harga. Setelah itu diberitahu oleh kasir agar customer ini menerima pembayaran. Setelah itu memasukkan data transaksi. Setelah itu membuat laporan bulanan. Setelah laporan bulanan dibuat, maka si manajemen ini menerima dan mengecek laporan. Yang selanjutnya itu ada hasil analisis flowcard UMKM Deresik. Pelanggan yang pertama, pelanggan itu datang mengambil nomor antrian. Setelah itu ke kasir untuk mengambil nomor antrian. Pelanggan akan mengecek daftar harga. Setelah itu petugas akan mengecek jenis kendaraan kita dan petugas akan melakukan proses pencucian. Setelah itu menyelesaikan pencucian kendaraan pelanggan, akan ke kasir untuk proses pembayaran. Yang selanjutnya, setelah pelanggan itu memberikan uang ke kasir, maka akan menerima pembayaran tersebut. Selanjutnya, daftar transaksi penjualan tersebut. Setelah itu, dari kasir akan membuat laporan keuangan bulanan. Setelah laporan keuangan itu dibuat oleh pihak kasir, maka akan memberikan laporan bulanan itu ke manajer. Setelah itu, pihak manajer akan menerima dan mengecek laporan tersebut. Inilah dokumentasi dari UMKM Deresik. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.